kok kesannya indeksnya 7.000 tapi kok saham-saham nggak pada naik, malah saham-saham itu pada turun, ya kan? Makanya kita sering dengar istilah apa, fallen giant. Ya. Sebenarnya indeks kita ini naik itu ditopang sama saham yang kalau kata Kosum itu saham yang lucu-lucu. Let's say kita take out dulu ya, saham-saham yang inflated ini, sebenarnya IHSG kita itu kurang lebih di level 5.400 sampai 5.500. Apakah penurunan ini terkait dengan permanen dari bisnisnya atau penurunan ini cuma noise dan sementara yang dimana ya sebagai investor ini bisa menjadi peluang. Halo teman-teman, welcome kembali ke chatting. Nah, di video chatting kali ini kita akan bahas some topik yang lagi rame banget di IG kita. Nah, I think teman-teman udah pada tahu postingannya di sini. Itu kita akan bahas kondisi soal indeks kita, Sam. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, indeks kita kan kurang lebih sekarang di level 7.000 lah ya, plus minus di level 7.000. Tapi kalau teman-teman udah lihat postingan kita, pasti teman-teman tahu sebenarnya indeks kita ini naik itu ditopang sama saham yang kalau kata Kosum itu saham yang lucu-lucu. Kata Kosum ya? Kata Kosum, bahasanya saham lucu-lucu. Teman-teman, you name it lah, udah pada tahu itu ada saham-saham, mungkin saham-saham Pak PP, ada Dinet juga ya, Bayan. Nah, tapi sebelum kita jump in lebih dalam, kita coba tanya dulu, gimana Sam? Menurut lu soal kondisi indeks kita sekitar 5-10 tahun terakhir, karena kan nggak bisa dipungkiri, ekonomi kita itu berpengaruh sangat signifikan ya terhadap indeks, dan gimana sih konteksnya, hubungannya gimana dalam 5-10 tahun belakangan ini di Indonesia? Oke, jadi sebelum kita ngomongin kondisi indeks, mungkin saya cerita sedikit ya ke teman-teman penonton, sebenarnya relevansi ngeliatin indeks itu apa. Ya kan, orang ini ngomongin IHSG aja, itu kan selalu muncul di berita ya. Sering kita lihat media, IHSG naik nih, melebihi 7.000, oh, jebol di bawah 7.000 kan selalu gitu kan. Yeah. Sebenarnya ini indeks tuh apa sih gitu ya. Basically ini kan kita ngomongin nilai pasar saham kita. Ya kan, jadi kalau indeksnya semakin tinggi, berarti ya in general harga-harga saham makin tinggi, valuasi makin tinggi kan, seperti itu ya, kurang lebih. Ya jadi ketika kita lihat di 7.000, wah ini level yang cukup tinggi lah, kurang lebih ya. Dulu kayak waktu saya mulai, kayaknya dekat-dekat 6.000 ya. Agak lupa, tapi yang jelas bukan kepala 7. Wah, kepala 7 tuh udah tinggi hitungannya gitu. Cuman di sini, di indeks di 7.000 ini, harusnya kan saham-saham berarti lagi tinggi gitu loh, Jo. Ya kan, makanya indeksnya bisa naik karena saham-saham di dalamnya lagi naik gitu kan. Tapi rata-rata. Iya, harusnya rata-rata seperti itu. Tapi yang terjadi mungkin 3 tahun terakhir, ini ada sesuatu yang menjanggal. At least dari sudut pandang saya. Ya, ini opini pribadi ya. Dimana kalau kita lihat dari 15 saham terbesar yang mungkin berkontribusi ke setengah dari nilainya si indeks kita, ya jadi ada 15 saham terbesar nih Jo, itu kurang lebih 8 di antaranya saya sebutnya saham-saham yang inflated. Oke, inflated tuh maksudnya apa? Inflated tuh dari sisi valuasi, kalau kita bandingin dengan laba yang mereka bisa hasilkan, itu menurut saya udah terlalu mahal. Kalau menurut saya. Dan saya sebut terlalu mahal itu kalau kurang lebih udah di atas 40 kali laba. Ya, bahkan ada beberapa giant-giant nih di IHSG yang bahkan nggak make money, Jo. Ya kan? Makanya kalau secara price to earning ratio ya, berarti nilai pasar dibandingin dengan laba, itu bisa sampai 100, bahkan ada yang sampai merugi. Tapi bisa top 15. Oke. Dan saham-saham itu kurang lebih kalau secara bobot terhadap IHSG, mereka kontribusi sekitar 30-32%. Jadi artinya 30-32% dari nilai IHSG kita ini diangkat sama saham-saham yang inflated, Jo. So itu yang bikin kok kesannya indeksnya 7.000 tapi kok saham-saham nggak pada naik. Malah saham-saham itu pada turun. Ya kan, makanya kita sering dengar istilah apa? Fallen giant kan gitu. Ya. I see. Berarti secara langsung what you're trying to say itu adalah indeks kita belakangan ini kesana naik banyak nih, Sam. Yes. Cuman ditopang oleh saham-saham dalam tanda kutip inflated. Ya kan, yang lu bilang mungkin rata-rata bisa tuh, Sam, kan lu bilang di atas 40. Yeah. Cuma rata-rata kalau yang inflated itu kisaran, kita tampilin aja kali ya. Oh, ya boleh. Soalnya angkanya agak lupa. Tapi the story is ini mereka really inflated. Kalau menurut saya price-nya kayaknya susah banget di-justify gitu. Jadi menurut saya ya ini yang bikin kesannya IHSG kita meskipun di 7.000, tapi sebenarnya banyak saham yang turun, Jo. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita lihat lebih dalam lagi, let's say kita take out dulu ya, saham-saham yang inflated ini, sebenarnya IHSG kita itu kurang lebih di level 5.400 sampai 5.500.
Oh, itu Kaget kan? jauh loh. Orang nggak nyadar. Iya. Karena ini itu tadi, karena yang ngangkatnya ini yang inflated. Nah, kalau kita lihat dibandingin 10 tahun yang lalu, berarti 2014 ya. Ini saya bandingin akhir 2024 sama 2014 ya. 10 tahun aja biar gampang. Itu sebenarnya indeks saham kita, pasar saham kita cuma naik 5%. Oh, berarti waktu itu 5.000-an something juga. Iya, sekitar 5.200-an. Kurang lebih ya, angka kasar. Jadi real index kita cuma naik kurang lebih 5%. Sedangkan ekonomi kita udah tumbuh kurang lebih 50%. Selama 10 tahun terakhir. Yes. Ya dari 2014 sampai 2023. Soalnya datanya di 2024 kan belum rilis ya. Tapi kurang lebih udah lebih dari 50%. Artinya apa? Ekonomi tumbuh, perusahaan-perusahaan makin gede, omset makin gede, laba makin gede, tapi harga sahamnya nggak makin tinggi. Itu makanya tadi ada istilah namanya fallen giant. Oh, ini menarik ya Sema. Gue juga dulu pernah baca satu buku. Ini mungkin agak teori sedikit ya. Dia bilang indeks itu dan ekonomi dalam jangka waktu panjang pasti berkaitan. Kayak manusia dan peliharaannya gitu. Kan? Iya. Kalau misalnya suatu waktu manusianya jalan duluan, pasti peliharaannya ditarik ngikut. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya katakanlah indeksnya naik banyak, tapi ekonominya nggak mengikuti. Cepat atau lambat, ya ekonominya harus bisa mengikuti untuk menjustify itu, yang kita dulu bilang. Atau enggak ya kasar kata indeksnya harus mengikuti dengan kondisi realnya. So what you're trying to say adalah di kondisi sekarang, indeks kita itu sebenarnya nggak di level 7.000 secara real. Ya kan? Itu ditopang oleh saham-saham yang lucu-lucu. Sebenarnya indeks kita sekarang di level 5.000-an. Which secara nggak langsung bisa dibilang kalau menurut gue nggak mahal dong Sam kalau gitu dong. Ini simple ya teman-teman ya. Coba bayangin aja deh. Kalau berita bilangnya bukan IHSG itu lagi di 7.000. Tapi IHSG lagi di 5.400. Pada nafsu beli nggak saham-saham? Wah sih rame itu. Pasti orang yang nggak masuk saham bisa bilang, wah ini sahamnya lagi murah-murahnya nih. Iya. Gitu ya kan? Iya. Nah cuman karena secara kasat mata masih di 7.000 itu belum banyak dibahas. Tapi kita sebagai investor, apa sih yang harus kita lakukan? Kan itu ya. Jadi dengan informasi ini yang kita harus lakukan adalah kita coba harus meneliti lebih dalam, Jo. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar, kita nggak usah ngomong perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan-perusahaan kecil kita nyarinya mungkin lebih susah ya. Kalau kita sebagai investor yang cuman iseng-iseng atau kita baru mulai belum ada waktu, itu sebenarnya kita lihat aja 15 saham yang terbesar. Ya mungkin kita tampilin juga tabel yang sama yang udah di highlight. Ini 5 di antara 15 saham terbesar itu perusahaan-perusahaan gede, tapi valuasinya nggak mahal, Jo. Semua di bawah PI 10 kurang lebih. Nah, artinya kalau PI 10 itu artinya 10 tahun balik modal. Which is sebenarnya maksudnya untuk kita yang udah paham perusahaan-perusahaan bagus 10 tahun balik modal. Kayaknya saya dalam 10 tahun juga nggak bisa bangun perusahaan seperti itu kan, gitu ya. Kurang lebih ya, mungkin ada sedikit yang di atasnya atau sedikit di bawah, tapi roughly seperti itu. Dan kalau kita lihat, ini perusahaan-perusahaan ini kurang lebih harga sahamnya udah turun 30-40% dari masa-masa jayanya, dari puncak-puncaknya, Jo. Hampir setengah tuh bisa. Ya, cuman kalau ditanya lagi, apakah ini karena labanya turun? Oh enggak. Mereka malah growing. Mungkin setahun terakhir, laba tidak naik terlalu banyak. Tapi sebenarnya kalau dibandingin 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, ketinggalan tuh. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Cuman mungkin setengah laba tahunan gitu loh. Kan? Jadi mereka dia growing tapi sahamnya nggak growing gitu loh. Dan gue juga ini kan kemarin di grup Telegram kita ya, pas telecall itu lagi pada diskusi pas indeks gini 10 tahun balik modal. Jangan lupa Sam, perusahaan-perusahaan besar ini mereka udah well established, capex-nya udah nggak perlu banyak. Oh iya betul. Dividennya kan betul. Ya mungkin boleh ceritain yang pas di telecall tuh, lu kan sempat singgung-singgung soal dividennya udah setara. Jadi simpel aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang gede ini, yang giant ini mungkin di harga sekarang karena labanya naik terus dan kemudian mereka juga mungkin udah gede ya. Nggak semuanya mereka mau pakai uangnya. Mereka bisa balikin ke investor jadi dividen gitu ya. Kalau memang perusahaan kecil kan biasanya masih butuh dana ya. Misalnya mereka masih mau nambah cabang, itu kan mungkin dividennya kecil. Tapi ini perusahaan-perusahaan yang giant ini beberapa itu uangnya tuh udah nggak gitu kepake. Jadi bisa dibalikin dividen. Dan kalau teman-teman hitung atau estimasi lah, jangan hitung tahu exact ya, kurang lebih dividen itu bisa 7-8-9% loh setahun. Wah itu kalau ngomong sama orang yang properti, wah ini ternyata saham bisa ya segitu ya. Kan itu maksudnya zaman dulu tuh nggak ada. Ya mungkin kita lihat 5 tahun yang lalu
atau mungkin 7 tahun lalu nggak ada. Paling dividen 2%, 3% Dulu dari 4%-nya Singapura udah besar sekali. Udah besar sekali. Hari ini double, Jo. Ya kan, dan itu pun juga dividen yang dibalikin ke pemegang saham kan hanya sebagian kan mereka masih gulung juga supaya bisnisnya makin lama makin gede, labanya makin gede, dividennya juga bisa makin gede. Jadi kalau menurut saya ini actually something yang harus kita sebagai investor ya, kalau kita tahu informasi ini waktu kita untuk pelajarin serius-serius. Ya, gitu. Ya, I think ini memang teman-teman udah bisa grasp the idea ya, kurang lebih ini memang kondisi yang sangat menarik ya. Bahkan sebagai investor, kalau kita bisa pinpoint mana nih saham-saham fallen giant, yang kata kuncinya kita harus bisa identify dulu. Apakah penurunan ini penurunan karena drop dari sisi kinerja secara permanen, atau kalau misalnya teman-teman bisa dapat suatu saham nih yang kayak tadi saya udah bilang, perusahaannya doing just fine kok. Mungkin laba nggak naik segitu banyak, tapi tetap masih growing atau bahkan masih stabil di kondisi yang lagi sulit. Ini kan bisa jadi peluang. Nah, itu tugas kita sebagai investor. Kita harus bisa identify ya, apakah penurunan ini terkait dengan permanen dari bisnisnya, atau penurunan ini cuma noise dan sementara yang dimana ya sebagai investor ini bisa menjadi peluang. Nah, tapi balik lagi, untuk kita bisa mendapatkan peluang itu, yang kayak tadi saya udah bilang, kita harus bisa mengerti dulu perusahaannya. Karena percuma saya misalnya, kalau nggak kayak misalnya contoh pas 2015, I think itu saudara-saudara gue juga ada yang invest, saham turun, percuma nggak dapat convictionnya ya kan, karena tahu mau beli saham apa. Ya, karena kalau kita tahu seberapa langka ya teman-teman ya suatu peluang, mungkin kita akan langsung kita embak gitu loh. Ya kan, karena ini langka banget nih misalnya. Dan kita udah paham kan gitu. Cuma biasa kalau mungkin yang baru mulai masuk atau belum begitu peka, mereka belum nyadar mungkin bahwa ini ternyata ini peluang besar. Iya, jelas. Kapan lagi Astra mungkin dividen bisa 8-9% Jo. Dan kalau sahamnya nggak naik kita masih dapat segitu. Itu juga baru menggunakan setengah dari labanya. Ya kan, setengahnya mereka masih invest masih gedein usahanya. Kalau sahamnya naik, berarti kan double. Return kita di atas itu, di atas dari dividen tadi. Jadi menurut saya ini actually ini waktu yang sangat baik untuk kita belajar gitu. Nah, karena kalau kita udah belajar, baru kita berani investnya banyak. Kalau misalnya kita invest dikit, salah nggak sih? Sebenarnya menurut saya nggak salah teman-teman. It's okay juga kok. Mungkin baru mulai investnya dikit dulu, belajar dulu. Cuman yang perlu kita sadari, ini actually peluang yang tidak sering terjadi gitu. Dan itu yang mungkin alasan lah ya. Makanya kita coba bikin acara namanya invasi ya Jo. Mungkin boleh diceritain nggak ke teman-teman? Ya, karena teman-teman dari video ini pasti udah tahu ya. Intinya kalau kita mau bisa menangkap suatu opportunity ini, let's say mendapatkan suatu keberhasilan ya di pasar saham atau investasi kita harus pertama bisa siap dulu. Dan ketika ada kesempatan itu kita bisa tangkap. Percuma kalau kesempatan itu datang dan kita nggak siap. Kita nggak bisa tangkap kesempatan itu. So makanya di invasi ini kita akan bahas ya lebih detail mengenai kondisi market sekarang dan bagaimana kita sebagai investor bisa mendapatkan peluang dari opportunity dari the fallen giant ini bahasanya kita. So basically ini kita mau bahas kayak, karena kalau kita ngomong peluang ini kan ada kondisinya, and then what we should do di kondisi itu kan. Dan kondisinya kurang lebih menurut saya udah lumayan datang nih. Ya, apakah ini sebagus COVID? Mungkin enggak. Tapi ini mungkin cukup baik in the last 3-4 years lah menurut saya gitu ya. Apakah bisa lebih bagus lagi? Tentu kita nggak tahu ya. Tapi at least at this point menurut saya ini udah cukup bagus. Yang angka berikutnya sebagai investor ada what should I do next kan gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin yang udah ikut dating, udah belajar bareng kita selama mungkin 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, mungkin udah tahu lah apa we should do, apa yang harus dilakuin. Tapi buat teman-teman yang baru mulai, nah Joe ini akan membawakan acara invasi yang akan ngejelasin pola pikir ya, what we should look for, karena kebanyakan orang mungkin langsung mikir tipsnya Jo. Oke, triknya saya harus ngapain, langsung mau bahkan kok perlu langsung stock pick gitu, tapi nggak memahami sebenarnya kita mau nyarinya apa, kita mau ngapain ketika kita ketemu ide itu, gimana cara kita matengin sampai kita bisa yakin untuk invest 1/4 atau sampai setengah harta kita di saham gitu. Jadi itu yang akan dijelasin step by step, dan saya udah lihat materi and I think itu actually very insightful. Kalau saya mungkin dulu mulai dan saya tahu itu, perjalanan saya bisa jauh lebih cepat. Karena nggak harus trial and error Jo. Orang kadang lupa bahwa trial and error bukan hanya makan waktu, tapi bisa jadi kita juga salah dan itu bisa rugi. Ya, jadi menurut saya I think apa yang dilakuin di sini, apa yang lagi mau dibuat di invasi ini bisa mempercepat
proses perjalanan teman-teman yang baru mau invest. Ya, so teman-teman bisa ini ya, lihat di brosur nanti ada di link di deskripsi. Terus soal invasi diadain di Sabtu 25 Januari ya. 25 Januari teman-teman bisa join. Itu it's very worth it ya. Cuman 150.000 atau 200.000. And trust me, value-nya itu jauh lebih besar. Kalau teman-teman udah bisa pahamin, itu akan jadi lifetime game lah, lifetime learn gitu yang bisa dipakai seumur hidupnya. So mungkin sampai sini kali ya video chatting kita hari ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau lanjut diskusi bareng kita itu bisa langsung join link onboarding group kita ya. Mana apa sih di onboarding? Nah itu ada diskusi soal seputar saham, investment. Pokoknya teman-teman ngintip-ngintip dulu lah. Bakal seru di grup saya. At least kalau misalnya belum sempet ikut invasi, mungkin berhalangan dari sisi waktu, ya minimal ikut onboarding, and then kita bisa diskusi di sana. I don't know sampai kapan ya onboardingnya. Kita adain gitu. Ya kita adain, tapi at least mumpung kita masih buka channel itu ya, just hop in and then kita bisa discuss saham. Biasanya malam sih. baru bisa enggang gitu. Ya. Alright, thank you teman-teman. See you on the next video. Oke, thank you. Bye-bye.